Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya lanjutkan ya dari kemarin, dan ini adalah bagian akhir dari Tinggal Sendiri di Kosan yang ditulis oleh Mbak Oneng. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Dewi pulang sehabis Isya. Ketika memarkirkan motor, Dewi kaget karena di ruang tamu ada orang yang sedang duduk membelakangi Dewi. Ketika diamati, ternyata itu adalah Busum. Waduh, saya kira siapa loh bu? Kaget saya. Busum tidak menjawab apapun. Busum hanya membalas dengan menolehkan wajah ke arah Dewi dan tersenyum lebar, tetapi dengan ekspresi kecut masa menyeringai. Dewi lantas bergegas memasuki kamarnya untuk segera istirahat. Keesokan paginya, Busum sudah terlihat sedang mengepel lantai. Dewi keluar kamar dan bergegas ke kamar mandi. Ketika keluar dari kamar mandi, "Mbak, maaf ya, semalam saya nggak tidur di sini nemenin mbaknya." "Oh, nggih bu, mboten napa-napa kok." "Iya mbak, soalnya kemarin sore setelah arisan terus nunggu mantu saya di rumah sakit mbak." "Iya, nggak apa-apa. Tapi kan Anda waktu Isya kesini bu." "Hah? Enggak kok mbak. Saya sore sampai pagi tadi di rumah sakit. Ini saya baru datang ke sini mbak." Dewi nampak berekspresi kebingungan. Busum tidak di kos malam tadi. Lalu siapa yang duduk di ruang tamu semalam? "Emang kenapa ya mbak? Kok malah diem aja?" "Ah, nggak apa-apa kok bu." Dewi pun bergegas masuk ke kamarnya sambil bergumam lirih. "Asem, asem. Sudah berani menyerupai manusia hantunya." 2 minggu berlalu. Dalam kurun waktu ini Dewi selalu memimpikan Busum. Sudah 2 kali Dewi bermimpi tentang Busum yang meninggal dunia. Tetapi Dewi masih tidak menggubris mimpinya itu. Bagi Dewi, mungkin itu hanya bunga tidur saja. Pagi hari Dewi hendak mandi. Dewi melihat satu pintu kamar mandi tertutup rapat dan terdengar orang sedang mandi. Siapa lagi itu kalau bukan Busum, batin Dewi. Dewi masuk ke kamar mandi sebelahnya dan mandi. Selesai mandi, Dewi berpapasan dengan Busum yang sedang membawa handuk dan disampirkan di pundaknya. "Sudah selesai mbak mandinya?" "Sudah bu." "Gantian saya ya mbak yang mandi." Dewi kembali dibuat bingung lagi sambil mengamati Busum yang memasuki kamar mandi, dan lalu terdengar lagi suara orang yang sedang mandi. Edan, edan, udah gak beres beneran ini. Gak punya aturan hantunya. Pagi-pagi udah buat aku bingung, gumam Dewi. Ketika hendak masuk kamar, sosok hitam tinggi itu lagi-lagi mewujudkan dirinya lagi di tangga. Hmm, Eram sosok itu. "Ini ulahmu ya? Mau apa sih kamu? Saya gak pernah ganggu loh. Tapi kok kamu ganggu terus?" Sosok itu menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah bukan dia yang melakukannya. "Aku gak takut, tapi risih. Maumu gimana sih?
Udah pergi sana, jangan ganggu aku lagi. Hmm. Hmm. Sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Alhamdulillah. Singkat cerita, Dewi dan Busum sedang asyik ngobrol. Tiba-tiba, Mbak, Mbak Dewi nggak takut toh di sini? Enggak kok, Bu. Kenapa kok tanya gitu? Saya takut loh, Mbak. Sepi tempatnya. Kemarin mau bunuh ular, tapi tiba-tiba hilang. Kepalanya seperti ada mutiara berwarna biru gitu. Ular, Bu. Beneran? Iya, Mbak. Beneran. Ularnya hitam, mengkilat, besar. Hilang seperti siluman, Mbak. Wah, ini di rumah saya pernah ada ini ular kayak gini. Hitam kayak, pokoknya hitamnya itu mengkilat gitu. Tapi ya hilang juga waktu mau dipukul. Oke, lanjut. Mungkin jelmaan ya, Bu. Saya sebenarnya juga pengen pindah dari sini, tapi belum sempat, Bu. Ih, sampean ya, kok berani ya, Mbak? Kemarin-kemarin sendirian di sini. Kayaknya tempatnya gawat deh, Mbak. Ya, diberani-beranikan aja, Bu. Malam ini Dewi terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk lagi. Lagi-lagi Dewi memimpikan Busum meninggal dunia. Perasaan Dewi semakin tidak enak. Dewi beristighfar, semoga saja tidak ada pertanda buruk. Sore hari, saat sedang beristirahat di warung soto, Dewi dibuat syok oleh pesan WA anak dari Busum, Galih namanya. Assalamualaikum, Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Mas? Saya minta doanya Mbak Dewi buat ibu saya. Doakan biar lekas sembuh, dan jika ibu saya punya salah sama Mbak Dewi tolong dimaafkan ya, Mbak. Loh, memang Busum kenapa ya, Mas? Ibu koma, Mbak. Tadi pagi kecelakaan, luka dalam di bagian kepala. Ini ibu baru selesai operasi, tapi belum sadar. Sambil kirim foto Busum yang sedang terbaring di rumah sakit dengan di kepala diperban penuh. Astagfirullahaladzim. Saya ikut sedih, Mas. Saya kaget dengar kabar ini. Busum orangnya baik, Mas. Semoga Busum lekas sembuh ya, Mas. Masnya dan keluarga sabar. Dan akhirnya, lagi-lagi Dewi sendirian menempati kos ini. Bu Karti juga tidak ada kabar sama sekali. Mengabarkan jika Busum sedang sakit aja tidak. Dewi heran, kenapa sih Bu Karti ini bisa seacuh itu dengan kondisi kosnya sendiri. Hari berganti hari, suatu ketika Dewi pulang dari kosan. Baru sampai di depan gerbang dan membuka gerbang, Dewi dibuat kaget. Loh, Mita? Ngapain kamu di sini? Bukannya kamu pulang ke NTB ya? Mita hanya diam, mematung menatap Dewi dengan ekspresi sedih. Kamu kenapa, Mit? Kamu yang paling kuat. Ikutlah pergi dari sini. Kamu tidak pantas menempati tempat kotor seperti ini. Jangan sampai ada tumbal lagi gara-gara ada yang mengincar kamu. Pergi, Anduk. Mita langsung berlari cepat kilat keluar gerbang menuju kebun kosong depan kos ini dan hilang begitu saja. Bukan, itu bukan Mita. Pasti itu menyerupai lagi. Tapi kok aneh ya sama perkataannya. Waduh, gawat ini kayaknya.
Dewi pun berniat untuk tidak bermalam di kosnya malam ini. Dewi lebih memilih untuk tidur di kampus atau kos Bella. Dewi kembali menutup gerbang dan menggemboknya. Ketika hendak menyalakan mesin motornya, ada mbak-mbak dari arah timur yang menghampiri Dewi. "Saya Putri, mbak, yang ngekos di Cemara Timur situ," ucap mbak-mbak yang menghampiri Dewi itu. "Oh iya, saya Dewi, mbak." "Mbak buru-buru mau pergi ya?" ujar Putri. "Iya, ini saya mau jemput teman saya, mbak. Ada apa ya?" Gini mbak, tadi siang Mas Gali kesini, tapi kayaknya nggak ada orang. Terus ke kos saya. Mas Gali berpesan kalau saya disuruh minta kunci gerbang sama mbaknya untuk beres-beres kamar ibunya, Mbak Sum. Kebetulan Bu Sum kan juga pernah bekerja di kos Cemara. Jadi saya kenal dia, mbak. "Oh iya ya mbak, kebetulan saya punya kunci cadangan kok. Jadi bisa saya titipkan ke mbak. Tapi ngomong-ngomong, kenapa barang-barang Busum mau dibereskan? Busum kan baru sakit." "Loh, mbaknya nggak tahu? Busum sudah meninggal mbak seminggu yang lalu. Saya juga ngelayat kok ke sana." Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. "Mbak serius?" "Serius mbak, masa saya bohong?" Saya kaget dapat kabar dari mbak. Saya kira Busum masih proses penyembuhan loh mbak. "Enggak mbak, udah seminggu ini Busum pergi untuk selamanya." Dewi berpamitan kepada Putri setelah memberikan kunci gerbang. Di jalan Dewi masih terbayang-bayang ucapan Putri tadi. Seakan masih tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi pada Busum. Astagfirullahaladzim, mimpiku jadi kenyataan. Bu Karti pasti udah tahu tentang meninggalnya Busum. Tapi kok nggak ngabarin aku sama sekali sih? Oke, singkat cerita, Dewi sudah bertemu Bella. "Bella, sudah pasti wi, kan Busum orangnya Bu Karti. Pasti kalau ada apa-apa dikabarin harusnya sama Bu Karti." "Iya Bel, aneh. Aku tuh nggak dikabarin." "Mungkin niatnya biar kamu nggak takut wi, biar kamu nggak pindah dari situ." "Hah? Maksudnya?" "Ya, kalau kamu pindah dari situ, Bu Karti nggak punya pemasukan dari kos itu." Dewi menatap tajam Bella seakan paham akan penilaian Bella terhadap Bu Karti. "Tapi, kok ada yang ganjel ya Bel?" "Kalau mengganjal ya jelas Towi. Dari awal Bu Kosmu itu nggak jelas. Semua kejadian yang kamu alami dan teman-teman kosmu kemarin-kemarin itu, Bu Karti nggak bertindak apa-apa kan? Malah seperti kesannya mengumpankan anak-anak kosnya." "Heeh, kesel aku." "Udahlah, pindah aja dari situ." "Bel, kamu tahu kan, nggak semudah itu aku pindah dari sana. Belum tentu urusannya kelar." "Kok begitu sih, Wi?" "Ya selama aku tidak ngekos, kamu kira aku nggak diganggu? Berarti dia ngikutin kamu?" Dewi mengangguk. "Waduh, kamu ini kayaknya istimewa deh." "Istimewa?" "Iya, inget gak? Kamu aku ajak mampir ke rumah utiku sehabis dari pantai es itu." "Oh iya, inget." "Nah, utiku kan tahu gitu-gituan. Terus lihat kamu, katanya kamu itu istimewa dalam kebatinan. Tapi kamu nggak nyadarin hal itu." Tiba-tiba ucapan Bella dipotong oleh Dewi. "Ya, aku memang nggak tertarik sih sama hal kayak gitu." "Wes lah, nggak usah dibahas. Buruan dihabisin itu minumnya. Katanya kamu mau balik kampung." "Iya sih, udah jam segini. Ya udah, hati-hati lo ya Bel."
Dewi dan Bella bergegas menuju tujuan pulang masing-masing. Sebenarnya Dewi agak malas untuk balik ke kos, tapi ya apa boleh buat. Di suatu malam ketika Dewi sudah terlelap dalam tidur karena kecapean. Karena waktu itu Dewi habis mendaki bersama teman-temannya dari Gunung M. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Dewi sedikit bangun dari tidurnya, tapi diacuhkan begitu saja. Tapi suara ketukan itu terus-terusan berbunyi dan semakin keras, membuat Dewi terbangun dari tidurnya. "Ah, sopo segi?" batin Dewi. Ketika Dewi beranjak dari tempat tidurnya, Dewi kaget setengah mati karena ternyata tidak ada orang lain selain Dewi yang menghuni kos itu. "Ya Allah, astagfirullahaladzim," gumam Dewi. Tiba-tiba suara ketukan itu berhenti dan berubah menjadi bau anyir darah. Dewi tidak jadi membuka pintu kamarnya. Dewi lantas kembali merebahkan badannya dan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan selimut. Dengan setengah sadar, Dewi melanjutkan kembali melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dewi tetap mencoba sekuat tenaga untuk terus menjaga alam sadarnya. Sampai terdengar dar. Suara petir menyambar dari arah barat kos. Padahal malam itu tidak ada hujan. Badan Dewi gemetar. Dewi memperhatikan. Kulitnya memerah dan mengeluarkan asap. Akhirnya Dewi pun beristighfar lalu beranjak keluar kamar mengambil air wudhu dan sholat malam. Setelah sholat, hawa panas tiba-tiba berganti menjadi hawa sejuk dan berangsur-angsur kulit Dewi yang memerah sudah pulih kembali. Keesokan harinya, Dewi menceritakan kejadian dahsyat itu kepada Bella. "Waduh Wi, kayaknya bahaya banget deh. Kamu harus segera pindah." "Bel, nanti malam temani aku ya." "Aduh, enggak. Takut aku. Please, Bel." "Tapi kalau ada apa-apa sama aku gimana?" "Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa kok." Hari ini hari Kamis. Tepat malam Jumat, Dewi mengajak Bella untuk menginap di kosnya. Tengah malam mereka tiba di kos Dewi. Masuk gerbang dan Dewi bergegas ke kamar mandi untuk sekedar cuci muka dan berwudu. Sudah kebiasaan Dewi sejak kecil. Jika tiap malam Jumat dirinya harus wajib membaca surat Yasin. Tapi tidak biasanya adalah Dewi ketika langsung masuk ke kamar mandi untuk cuci muka itu. Biasanya Dewi selalu menaruh tas terlebih dahulu ke kamarnya. Berbeda dengan Bella. Bella langsung masuk ke kamar Dewi dan segera merebahkan badannya. Saat Dewi sudah bersiap untuk membacai surat Yasin, tiba-tiba dari arah barat kamar Dewi terdengar suara sayup-sayup lirih seperti suara gending Jawa yang dinyanyikan oleh seseorang. Dewi dan Bella saling bertatap, kemudian Dewi tetap melanjutkan bacaan Yasinnya. Namun, suara sayup-sayup itu terus menyanyikan lagu Jawa itu. Bella lantas beranjak dari kasur dan langsung menuju samping Dewi dan memeluk Dewi dari samping. Bella ketakutan. Dewi tetap tidak goyah. Bella mulai berkeringat. Dewi pun mulai berkeringat juga. Sudah 3 kali Dewi melantunkan bacaan Yasin, namun suara itu tak kunjung hilang. Tiba-tiba nyanyian itu berubah menjadi suara tangisan dan tawa, khas seperti Mbak Kunti. Lama-kelamaan, suara itu semakin dekat dan berpindah ke dalam kos. Tepatnya seperti di area tangga kos yang menghubungkan lantai bawah dengan lantai atas. "Wi, suaranya Wi."
Bella merintih ketakutan dengan membisikkan kalimat itu terus-menerus di telinga Dewi. Namun Dewi diam saja dan masih terus melantunkan bacaan Yasin. Suara tertawa itu terus-terusan mengganggu tanpa henti. Bella menangis ketakutan. Kali ini sudah 4 kali Dewi hampir menyelesaikan surat Yasin. Hanya tinggal beberapa ayat. Tiba-tiba suara dari Mbak Kunti itu hilang seketika. Sebelum hilang, "Sudah Wi, sudah. Panas. Berhenti Wi, berhenti, kakiku kebakar." Dan perlahan suara tawa itu berganti menjadi tangisan. Dewi menyelesaikan bacaan surat Yasin itu dan tinggal beberapa ayat hingga lunas. Alhamdulillah. Dewi tersandar lemas di bahu Bella. Dewi menitikkan air matanya. "Wi, nangis so, nggak apa-apa. Aku nggak pernah lihat kamu nangis." "Hah, iya Bel, nggak apa-apa kok, aku capek. Udah selesai kan ini?" Dewi tidak menjawab pertanyaan Bella. Dewi lantas beranjak dan melepas mukenanya dan ke tempat tidur, disusul oleh Bella. "Untung aku tadi udah pipis. Seumpama belum, aku bisa ngompol. Ih, aku aja tak tahan sampai besok. Udahlah, tidur." Tiba-tiba muncul suara Rahman. Hmm, hmm. Akhirnya singkat cerita Dewi pun pindah dan Bu Karti pun tidak tahu karena Dewi memilih untuk tidak memberitahunya. Sampai kurun waktu 7 bulanan Dewi baru membereskan seluruh barangnya yang tertinggal di kos Bulan. Itu pun Dewi memilih menyewa jasa orang lain untuk membereskan semuanya. Sekali lagi, tanpa Dewi harus menginjakkan kakinya di kos Bulan itu. Selama di kos baru, Dewi sudah tidak lagi mengalami kejadian-kejadian aneh seperti di kos Bulan. Para lelembut itu sudah tidak lagi mengusik hidup Dewi. Dewi adalah orang yang punya indera sensitif. Sesekali Dewi juga diperlihatkan sosok-sosok yang ada di sekitar kos baru. Namun mereka tidak mengusik Dewi. Dewi bersyukur bisa lepas dari itu semua. Terakhir kali Dewi berkomunikasi dengan Bu Karti via WA saat semua barangnya sudah beres dan dipindahkan dari kos Bulan dikirimkan ke kampungnya Dewi. Dewi sama sekali tidak menceritakan kejadian yang selama ini terjadi di kos Bulan itu. Dewi memilih diam karena Dewi berpikir Bu Karti pun pasti sebenarnya sudah tahu. Tapi beliau lebih menutup rapat-rapat informasi kejanggalan kosnya itu. Dewi hanya menceritakan kejadian itu kepada Bella, sahabat karibnya, dan orang tua Dewi di desa. Dari informasi yang beredar, kos itu masih dibuka untuk siapapun yang mau ngontrak atau ngekos di sana. Namun sampai saat ini kos itu belum laku juga. Belum ada satupun orang yang mau menempati kos itu. Belum ada renovasi juga di kos itu. Warga setempat bilang kalau kos itu sudah tidak pernah diurus lagi, dibersihkan pun tidak. Diiklankan di media sosial pun juga tidak laku-laku kosnya. Bu Karti juga sudah tidak pernah terlihat menyambangi kos itu. Entahlah. Kita kembalikan semuanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, sekian treat saya yang pertama ini. Mohon maaf ya jika sering telat update. Dan terima kasih sudah mampir. Nanti gue akan siapin lagi treat berikutnya. Sampai jumpa. Salam horor. Oke, ini adalah bagian akhir dari treat kos-kosan sendirian ya, yang ditulis oleh Mbak Oneng. Dan akhirnya masih menjadi misteri, Bu Karti ini apakah dia melihara pesugihan atau gimana ya. Oke, mungkin itu saja cerita kali ini. Saya masih ini ya, hidung saya beler-beler terus, jadinya agak tidak konsentrasi waktu membaca.
Tapi semoga kalian bisa mengerti dengan apa yang sudah saya sampaikan. Oke, selamat siang dan selamat beristirahat.